Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya akan memotret pertandingan sepak bola antara Cigaok melawan apa nggak tahu tim apa, tim dari Cirebon Kota. Saya akan mengasih tips atau trik tentang bagaimana caranya mengatur kamera atau mengatur formula pengaturan dari kamera agar nanti si objek itu menghasilkan foto yang sangat sempurna. Ya setidaknya sempurna lah fotonya itu. Nah, nanti akan saya bagikan tips dan triknya. Tunggu saja. Nah, Ini contohnya. tips yang pertama dari saya, trik yang pertama dari saya adalah mengatur shutter speed. Agar apa? Shutter speed kita harus mengatur di pengaturan yang besar gitu, angkanya besar. Misalkan 320 ke atas atau 250 ke atas lah, 320, 400 atau 500 gitu. Kita menggunakan shutter speed yang sangat besar. Kenapa? Itu fungsinya agar si objek ketika pertandingan sepak bola kan ini pergerakan si objek itu sangat cepat. Nah, mengapa kita harus menggunakan shutter speed yang sangat tinggi? Itu agar nanti si objek ketika kita bidik, kita potret itu tidak mengalami shaky atau goncangan-goncangan gitu loh. Agar si objek itu tetap sempurna dalam pergerakannya, tidak ada shaky atau ngeblur gitu. Itu yang pertama. Saya sarankan untuk menggunakan shutter speed yang tinggi, ya 250 ke atas lah. Saya sarankan juga 500 kalau bisa. Itu yang pertama, tips yang pertama dari saya. Tips dari saya yang kedua adalah mengatur ISO. ISO itu fungsinya untuk mencerahkan dan merendahkan cahaya. Jadi ketika sesuai kebutuhan sih kalau ISO. Jadi ketika tempatnya itu berada di gelap, maksudnya tempatnya itu gelap, kurang cahaya matahari, maka yang harus kita lakukan adalah menaikkan ISO. Supaya apa? Supaya di dalam kameranya nanti itu cerah gitu loh. Tapi ingat, semakin tinggi ISO, misalkan 500, 600, 800, semakin tinggi maka semakin banyak juga noise-nya. Apa itu noise? Noise itu adalah bintikan hitam. Jadi ketika di lapangannya itu gelap, terus kita menaikkan ISO, maka yang akan terjadi adalah banyak noise, titik-titik hitam noise itu, dan itu sangat-sangat mengganggu. Makanya itu sesuai kebutuhan lah, kita mengatur ISO sesuai kebutuhan. Ya kita pakai 400 atau 600 lah, jangan sampai melebihi 1600. Kalau kita sampai melebihi 1600, maka yang akan terjadi ya tadi akan timbul bintik-bintik hitam atau noise. Kalau saya pribadi memakai ISO 400 karena
kondisi lapangan ketika sore itu matahari tenggelam, jadi agak sedikit gelap, cuma saya tidak menaikkan begitu tinggi ISO-nya seperti itu. Oh ya, btw, saya menggunakan kamera dari mirrorless Canon EOS M, nggak ada M100, nggak ada M200, karena memang saya menggunakan mirrorless pertama dari Canon. Itu waktu pertama saya beli sekitar 4 jutaan, mungkin sekarang udah turun banget, paling 2 juta, 3 juta. Terus saya menggunakan adapter dari merek dari Mike, kemudian dilanjut ke lensa tele dari Canon juga, focal length-nya 75 sampai 300 mm. Ya lumayan lah, lensa harga 1 jutaan tapi bisa menghasilkan lumayan juga. Itu karena kenapa saya menggunakan adapter, karena memang mirrorless tidak bisa disambungkan, tidak bisa menyatu dengan lensa-lensa Canon, kecuali memang menggunakan adaptor. Kalau udah menggunakan adaptor, itu bisa menggunakan lensa apapun dari merek Canon, seperti DSLR itu bisa menggunakan lensa manapun yang dari Canon juga. Makanya saya menggunakan adapter dari Mike itu agar saya bisa sambungkan lensa tele saya dengan kamera mirrorless saya. Nah, setelah tadi dua tips dari saya, yang pertama tadi shutter speed, yang kedua adalah ISO. Tadi shutter speed saya anjurkan untuk menggunakan shutter speed yang tinggi, 1 banding minimal 320 ke atas lah, itu minimal, karena memang harus, kita itu sedang membidik sepak bola yang objeknya itu terus bergerak, jadi kita dianjurkan untuk menggunakan shutter speed yang tinggi, 1 banding 320 ke atas, 400 bisa, 500 bisa. Itu yang saya anjurkan. Terus yang kedua tadi, tips tadi yang kedua yakni ISO. Kita menggunakan ISO itu harus kondisional aja ya. Kita melihat lapangannya seperti apa, di dalam ruangan atau di luar ruangan. Kalau di lapangan kan kita di outdoor nih, jadi kita bisa menggunakan ISO sesuai kebutuhan gitu. Bisa 400, bisa 800, tapi jangan sampai 1600 gitu ISO, nanti akan menciptakan ISO akan menciptakan noise yang banyak kalau 1600 gitu. Terus tips yang ketiga dari saya adalah kita harus menggunakan monopod. Monopod itu kayak
itulah pokoknya gitu. Nanti saya tampilkan di layar monopod agar apa, agar membantu kita untuk nantinya si objek itu tidak shaky juga, agar sempurna gitu si gambar itu. Setelah tadi shutter speed menghindari dari shaky, terus saya anjurkan juga menggunakan monopod agar tidak goyang si gambar. Itu 3 tips dari saya.